Selamat datang kembali di sesi riset mendalam kita. Hari ini nih kita mau gali lebih dalam soal kesenian rudat dari Banten. Sumbernya dari laporan riset yang sudah Anda bagikan juga. Fokus kita kali ini ke Pandeglang. Jadi misinya adalah memahami esensi seni ini. Perpaduan unik tari, musik, bela diri, gimana sejarahnya, maknanya, sampai tantangannya sekarang ini. Rudat ini kan lahir dari spiritualitas, terus ditempa perlawanan, sekarang hadapi zaman digital. Gimana ya nasibnya? Mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Rudat itu apa sih sebenarnya? Namanya aja udah unik gitu. Ada yang bilang taman bunga, ada juga menangkis. Gimana tuh? Iya, bener banget. Namanya aja udah menarik ya. Jadi rudat itu intinya adalah sintesis harmonis. Ada gerak tari yang dinamis, terus lantunan syair solawat, nah itu seni vokalnya. Dan ada juga unsur seni bela diri, pencaksilat gitu. Semuanya ini diiringi musik perkusi yang ritmis. Soal nama rudat, itu tafsirannya macam-macam. Ada yang bilang dari raudah, artinya taman bunga. Mungkin maksudnya indah kayak bunga gitu ya gerakannya. Ada juga dari rada, artinya menangkis. Nah ini jelas ke bela dirinya. Ini nunjukin betapa kaya maknanya. Akarnya kuat banget di tradisi Islam, lingkungan pesantren di Banten. Nah ini nih bagian yang menurut saya paling wah gitu ya dari sumber Anda. Rudat ini ternyata bukan cuma seni pertunjukan biasa zaman dulu, ada kaitan erat sama penyebaran Islam dari abad ke-16. Terus berkembang pas Kesultanan Banten, era Sultan Maulana Yusuf. Tapi yang bikin kaget, ini pernah dilarang keras sama Belanda. Loh kok bisa dilarang? Kenapa gitu? Betul sekali. Jadi awalnya rudat itu media dakwah. Efektif banget. Nah, Belanda jadi curiga kan? Kenapa? Soalnya rudat ini memadukan latihan fisik pencaksilat dengan kegiatan keagamaan yang berjamaah. Ini kombinasi yang unik dan kuat. Buat Belanda ini bukan sekedar seni, ini potensi jadi kedok buat ngumpulin massa, terus latihan perlawanan fisik. Sulit diberantas tanpa kelihatan nyerang agama. Oh, jadi gitu ya? Iya, jadi ketakutan Belanda itu bukan cuma soal bela dirinya aja, tapi gimana rudat bisa mengintegrasikannya dengan halus ke aktivitas komunal religius. Makanya rudat jadi semacam arsip hidup perlawanan budaya waktu itu. Menarik sekali ya, gimana seni dakwah bisa bertransformasi jadi simbol perlawanan di bawah tekanan. Itu nunjukin banget adaptabilitasnya. Kalau gitu, kita lihat lebih dekat deh elemen-elemennya. Apa aja sih intinya yang bikin rudat ini khas banget? Ya itu tadi, perpaduan uniknya. Gerakannya tegas, terinspirasi dari pencaksilat. Ada gerakan kayak nangkis, nahan, buang gitu kan, tapi udah dimodifikasi jadi tarian. Fokusnya ke kekompakan penari. Musiknya itu kayak perkusi. Ada macam-macam rebana atau terbang, itu yang kasih denyut spiritualnya. Terus kendang buat atur tempo, jidor nambah hentakan kuat. Kadang ada juga sentuhan melodi mandolin atau biola. Bikin kayak harmoni di tengah ritme perkusi itu. Iya iya. Liriknya, itu isinya puji-pujian ke Allah, sholawat Nabi, sering pakai bahasa Arab dan Indonesia, tapi iramanya Melayu. Kostumnya juga seragam. Seringnya batik, celana hitam, songket, ikat kepala, kadang pakai peci sama kacamata hitam biar kesannya kayak prajurit, simbol disiplin dan kesatuan gitu. Oke, itu tadi elemen-elemen khasnya ya. Nah, setelah kita paham akar sejarahnya, signifikansinya dalam perlawanan, sekarang kita lihat kondisinya saat ini, terutama tantangannya di zaman sekarang. Apa rudat ini masih bergema kuat gitu, atau gimana? Nah, ini dia perjuangannya. Rudat itu menghadapi ancaman, ya bisa dibilang terlupakan. Tergerus budaya modern, teknologi. Terutama generasi muda kan perhatiannya kesedot sama, apa ya bilangnya, frame layar ponsel itu. Gawai digital menyita waktu dan minat mereka dari tradisi. Ini tantangan besar. Betul-betul. Persepsi kalau rudat itu kuno, terus sulit cari penerus, itu jadi masalah serius. Tapi bukan berarti nggak ada harapan ya. Ada kok upaya pelestarian yang patut kita apresiasi. Ada komunitas kayak Bengkel Musik Kebon Sora. Mereka libatkan anak muda lewat workshop. Terus ada program pemerintah belajar bersama maestro. Itu coba rekonstruksi pakem yang mungkin udah hilang. Bahkan ada inovasi kayak senam rudat di Lombok. Itu cara baru buat narik minat.
Oke, ada upaya pelestarian itu. Tapi sumber Anda ini ngasih indikasi nggak sih seberapa efektif upaya ini benar-benar nyampe ke generasi muda di Pandeglang sekarang? Terus gimana dengan Pandeglang secara spesifik? Ada nggak gaya rudat khas Pandeglang? Atau kelompok yang menonjol di sana menurut sumber-sumber ini? Nah, ini temuan menarik dari sumber Anda. Secara spesifik disorot, kurangnya dokumentasi daring soal gaya rudat khas Pandeglang, atau nama kelompok yang aktif di sana. Ini bukan berarti nggak ada ya, tapi justru nunjukin ada kesenjangan data. Jadi ini peluang riset lokal yang penting banget. Oh gitu ya. Justru jadi pertanyaan baru. Betul, tapi ketiadaan data ini kontras loh dengan kehadiran tokoh seni tradisi Islam yang kuat dari Pandeglang. Almarhum Haji Ilen misalnya, beliau kan penemu rampak bedug. Itu seni yang akarnya juga dari tradisi lokal Pandeglang. Sama, memadukan tari, syalawat, pencaksilat, mirip banget sama rudat. Ah ya ya, rampak beduk. Nah, ini bisa jadi petunjuk. Mungkin pengaruh rudat di Pandeglang itu lebih menyebar, terserap ke kreasi seni lokal baru kayak rampak bedug itu. Bukan bertahan dalam bentuk kelompok rudat yang terdokumentasi spesifik. Adanya kampung seni Haji Ilen juga jadi bukti dukungan lokal buat seni tradisi Islam semacam ini. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, rudat ini warisan budaya Banten yang kaya banget. Campuran seni, spiritualitas, ada jejak sejarah perlawanan, perekat sosial juga. Meskipun hadapi tantangan zaman digital, regenerasi, tapi semangat pelestarian dan adaptasinya terus ada. Khusus di Pandeglang, walaupun detail kelompok rudatnya perlu kita gali lagi, tapi kita lihat denyut nadi seni tradisi Islam yang kuat, tercermin dari warisan Haji Ilen dan rampak beduk tadi ya. Betul. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup nih untuk Anda renungkan. Mengingat sejarah rudat sebagai sarana dakwah, pembangun komunitas, terus kemampuannya beradaptasi sampai jadi senam segala. Kira-kira bagaimana ya nilai inti rudat kayak refleksi spiritualnya, disiplin komunalnya, bisa menemukan relevansi baru? Atau mungkin bentuk ekspresi baru di tengah masyarakat Pandeglang yang makin terhubung digital, tapi mungkin juga makin individualistis sekarang ini. Wah, itu pemikiran yang menarik sekali untuk kita bawa pulang ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam riset mendalam kita kali ini.